Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam juga bagi semua yang menonton. Nah, baik, perkenalkan, izinkan kami semua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Iqbal Jawhar dengan NIM akhir 21, lalu ada rekan saya. Bulan Sabtu 1000 dengan akhir NIM 64. Saya Jandes Matupang dengan NIM akhir 29. Nah, baik. Jadi di sini kami akan membuat video proyek untuk MCU, yaitu membuat video terkait proyek data logger. Di sini kami mengambil judul tentang pengukuran kekeruan air dan menggunakan sensor kekeruan air. Mengapa kami ini mengambil materi ini atau judul ini? Dikarenakan menurut kami judul ini sangatlah cocok dengan kasus-kasus yang ada di era sekarang. Karena banyak sekali air-air yang sudah keruh yang tidak kita ketahui bahwa air tersebut itu termasuk ke dalam golongan keruh ataupun jernih ataupun juga yang tidak jernih dan juga yang lainnya. Nah, maka dari itu kami mengambil judul ini karena sangatlah cocok dengan kasus yang ada yang sekarang. Karena dari air-air tersebut kita bisa menggunakannya lagi untuk diolah lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Yang pertama itu deskripsi sistem. Nah, pertama itu ada komponen kami sensor kekeruan air yang dimana untuk mengecek apakah air yang kami cek itu keruh ataupun jernih. Yang kedua itu ada OLED. OLED fungsinya untuk menampilkan data dari yang sensor ini apakah dia jernih ataupun keruh. Yang kedua itu ada microSD fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita peroleh dari sensor kekeruan air ini. Nah, yang keempat ada RTC fungsinya itu untuk menampilkan waktu hari ini seperti jam hari ini sama tanggal. Nah, yang terakhir ada SP32 sebagai otak dari semua komponen kami ini atau microcontroller. Baik, jadi ini merupakan gambar dari diagram block system dari komponen-komponen yang kami gunakan dalam proyek kami. Nah, jadi SP32 di tengah ini merupakan komponen utama dari semua komponen-komponen yang ada di sini. Nah, SP32 ini sumber dari baterai lithium. Jadi baterai lithium ini yang memberikan daya ke SP32. Lalu selanjutnya ada RTC. Di RTC sini kami menggunakan S3231. RTC ini juga perangkat I2C. RTC ini dia mengirim data waktu ke ESP32 melalui jalur I2C. Lalu selanjutnya ada sensor turbidity juga. Sensor turbidity ini kami menggunakan sensor SKU A0 2016. Lalu dia ini menggunakan sinyal AOUT dan juga DOUT. Kami di sini menggunakan sinyal AOUT. Lalu sensor ini juga mendeteksi kekeruan air dan juga mengirim data analognya ke ESP32. Lalu ada juga SD card. SD card modul ini yang merupakan perangkat SPI. Dia ini yang menyimpan data dari nilai NTU serta waktu dari RTC. Lalu dia akan menyimpan sebuah log file yang dengan format TXT. Lalu di sini ada juga OLED di sini kami menggunakan OLED SSD 1306. Nah, OLED ini kami gunakan untuk menampilkan display atau agar kami dapat mengetahui apa saja yang akan kami tampilkan kepada pengguna lainnya. Baterai CR32 2032 ini juga merupakan perangkat yang cukup wajib pada RTC, karena apabila RTC tidak terdapat baterai CR232 maka dia tidak akan dapat menyimpan waktu seperti tanggal, hari, jam, dan keterangan lainnya ke OLED dan juga SP32. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait diagram skematik dari proyek data logger kami yang kami buat. Pertama di sini ada SP32. SP32 ini ya sama seperti sebelumnya, yaitu otak utama atau
komponen utama dari semua komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama ada RTCDS 3231, di sini digunakan 4 pin. Yang pertama STL di sini masuk ke pin D22 dari SP32, lalu ada SDA masuk ke pin D21 dari SP32, lalu selanjutnya ada VCC masuk ke 3V3 dari SP32, lalu ada GND masuk juga ke pin GND di SP32. Kita geser ke atas ada SD card modul. Nah, SD card di sini digunakan 6 pin. Kami di sini menggunakan VIN atau plus 5 volt dan masuk ke VIN di SP32. Lalu ada CS atau chip select masuk ke pin 5 dari SP32. Lalu ada MOSI di sini masuk ke pin D23 dari SP32. Lalu ada SCK di sini masuk ke pin D18 dari SP32. Ada MISO di sini masuk ke pin D19 dari SP32. Dan juga jangan lupa ada GND di sini masuk ke GND2 dari SP32. Kita geser ke kiri, di sini kita menggunakan OLED SSD 1306. GND di sini sama seperti sebelumnya masuk ke pin GND dari SP32 juga, tetapi di sini masuk ke GND2, pin GND2 dari SP32 maksud saya. Lalu ada VCC di sini menggunakan 3V3 dari SP32. STL di sini sama seperti RTC masuk ke pin D22 dari SP32. Lalu ada SDA masuk ke pin D21 dari SP32. Lalu geser ke bawah sensor stability. Karena sensor stability SKU A0 2016 tidak ada di Easy EDA, jadi kami menggunakan yang sedikit lebih mirip, yaitu SKU SEN 0189. Dia sama seperti komponen lain, GND masuk ke pin GND dari SP32, VCC nya masuk ke tegangan VIN dari SP32, lalu ada data di sini dibagi dua, ada AOUT dan juga DOUT. AOUT di sini menggunakan pin D34 dari SP32. Untuk nilai digitalnya akan masuk ke pin D25 dari SP32. Cukup. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari Prep Data Logger yang telah kami buat. Di sini saya mengambil contoh dari diagram block system tadi. Jadi pada saat power dari baterai lithium sudah dihidupkan, maka dia akan mengaktifkan seluruh komponen ini. Lalu SP32 ini sebagai otak utamanya akan mengirimkan sinyal ke RTC DS331. RTC ini akan menampilkan waktu atau tanggal sekarang, waktu sekarang, lalu akan mengirimkannya ke SD card modul. Juga SimPlot akan membaca setiap air yang akan sampel-sampel air yang akan kami jadikan contoh, lalu akan ditampilkan juga ke OLED. OLED ini menampilkan seluruh data-data yang ada. Lalu pada saat semuanya sudah terbaca, maka SD card modul ini di sini berfungsi sebagai penyimpan data-data yang telah dihasilkan dari sensor terpilih dan juga RTC serta semua nilai yang ada. Lalu akan disimpan ke dalam bentuk kartu microSD. Yang kartu microSD itu akan disimpan dalam bentuk log file TXT. Baik, jadi di sini kita sudah masuk ke bagian dari kode program. Di mana pada bagian kode program ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada library, file setup, void loop, dan juga simpan data ke SD card. Nah, bagian-bagian 4 ini merupakan bagian-bagian penting menurut kami. Pertama di bagian library. Di mana pada bagian library ini bagian ini berisi deklarasi library dan juga pin serta variabel utamanya. Lalu selanjutnya ada pada di bagian void setup, di mana pada bagian void setup ini berisikan fungsi dari setup itu sendiri, yaitu proses inisialisasi awal di sistemnya seperti inisialisasi OLED, lalu ada menampilkan teks-teks awal di sini dari sistemnya. Lalu ada RTC di sini merupakan bagian dari RTC. Lalu ada bagian SD card, sensor turbidity, dan juga membuat log file baru di SD card. Pada bagian void loop ini merupakan bagian yang berjalan akan terus menerus. Yang pertama ini ada bagian dari membaca waktu dari RTC. Lalu kita geser ke bawah, di sini merupakan membaca data dari sensor turbidity. Geser ke bawah lagi, ini merupakan baca dari menentukan kondisi air yang kita gunakan. Kalau kita geser ke bawah lagi, di situ juga menampilkan data-data di OLED seperti tanggal, ADC, persen, dan juga status airnya. Nah, pada bagian terakhir ini merupakan bagian dari simpan data ke SD card.
dimana yang pertama itu ada bagian dari pengecekan waktu logging. Lalu kita geser ke bagian ini. Di bagian ini bagian merupakan penentuan nama file lognya, dimana saya hanya menggunakan nama filenya itu log saja, dan juga dengan format txt. Lalu dia akan mencetak yang secara otomatis secara terus menerus, itu seperti log 1 txt, log 2 txt, dan juga seterusnya. Bagian ini merupakan bagian dari menulis data. Jadi pada saat data masuk ke SD card, itu memastikan apabila SD card itu berhasil dibuka. Lalu dia itu akan mengumpulkan semua data-data yang masuk ke dalam kartu micro SD-nya. Di sini kita geser ke bawah, di pada serial print learn, dia akan mencetak ke serial monitor apabila sudah 5 menit. Yang terakhir dia akan menampilkan tampilan di OLED apabila lognya sudah berakhir, dan akan membuat log baru. Yang terakhir ada reset variabel dan dari logging, dimana dia akan mengosongkan data buffer yang siap dikumpulkan data sensor barunya nanti 5 menit berikutnya. Tidak. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan alat dari data logger kami dari pengumpulan data dan penyimpanan data. Nah, sensor ini kita celupkan ke air, lalu dia akan data terkirim akan ke SP32, setelah data terkirim ke SP32, dia akan terkirim ke modul micro SD dan menyimpan data ke dalam SD card. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian dari alat data logger kami. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu saklarnya. Nah, pada bagian ini kita akan mengecek semua komponen-komponen. Apakah semua komponen-komponen berfungsi dengan bagus. Oke. Di sini kita akan mencoba mencelupkan ke dalam air jernih. Nah, di sini nilai ADC-nya sekitar 4095, karena di sini nilai rentangnya ketika nilai ADC di atas 2000 dia akan mendeteksi air jernih. Nah, kita akan coba ke air keruh. Nah, ketika di air keruh dia akan nilai ADC-nya akan menurun, karena rentang dari nilai ADC-nya di bawah 1500 dia akan mendeteksi air keruh. Nih. Nah, nilai ADC-nya akan turun dan persentasenya akan menurun. Oke, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk mencari tegangan dengan menggunakan rumus. Contoh tadi kita ambil dari nilai tingkat air keruhnya sekitar 642, kita bagikan dengan nilai resolusi ADC SP32 sekitar 4095. Nah, lalu mendapatkan hasil 0,15. Nah, setelah itu kita akan mengalihkannya dengan nilai tegangan dari SP-nya sekitar 3,3 volt. Nah, lalu mendapatkan hasil 0,51 volt. Cukup sekian dari video data logger menggunakan sensor kekeruhan air. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan juga kekurangan dari kami. Sekian dan terima kasih.